Pemirsa, 2 personil TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB terbunuh akibat ledakan serangan Zionis Israel yang menyebabkan kendaraan mereka hancur di dekat Bani Hayan, Lebanon Selatan. Pada Senin waktu setempat, 2 prajurit TNI gugur menyusul 1 anggota TNI yang terbunuh dalam serangan proyektil di dekat Acit Al-Qusair. Identitas kedua prajurit yang gugur yakni Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan menjadi korban dalam insiden ledakan saat menjalankan tugas pengawalan. Peristiwa fatal itu terjadi saat tim escort Kompi B Satgas Yonmek 23S Unifil tengah melaksanakan konvoi Combat Support Earth Vis Unit. Selain korban gugur, 2 prajurit TNI lain mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis. Sebelum peristiwa ini, seorang prajurit TNI atas nama Praka Farizal Ramadan juga gugur dalam serangan proyektil yang dilakukan Zionis di dekat Acit Al-Qusair pada Sabtu waktu setempat. This Saturday, a UNIFIL convoy traveling along a coastal road near our headquarters in Nakora in Sector West was subjected to 6 warning shots fired by IDF elements stationed nearby, resulting in some small arms impact on one of our vehicles. On their way back, a Merkava IDF tank fired its main gun with the shell exploding just 15 meters from a vehicle of UNIFIL's Quick Reaction Force convoy. The vehicle suffered minor damage but was able to continue its movement. Incidents to determine the circumstances of these tragic developments. We also remain seriously concerned about several aggressive behavior. Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL menyatakan insiden-insiden tersebut saat ini sedang diselidiki dan PBB menegaskan keprihatinannya tentang tindakan agresif yang dilakukan Zionis terhadap pasukan penjaga perdamaian di Lebanon. UNIFIL juga menyerukan semua pihak untuk menghormati keselamatan pasukan PBB yang beroperasi di Lebanon Selatan. Selama ini rezim Zionis berkali-kali mendesak agar UNIFIL pergi dari kawasan Lebanon sebab Zionis hendak memperluas wilayah jajahannya hingga ke Lebanon. Oleh karena itu, UNIFIL berkali-kali menjadi target serangan Zionis. Incidents to determine the circumstances of these tragic developments. We also remain seriously concerned about several aggressive behaviors incident against UNIFIL peacekeepers in the past couple of days. All acts that endanger the peacekeepers must stop, and all actors must adhere to their obligations to ensure the safety and security of the peacekeepers at all times. Pemerintah menyatakan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas gugurnya 3 prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL. Pemerintah mendesak PBB untuk melakukan investigasi. Pemerintah Indonesia menyayangkan kembali adanya prajurit TNI yang gugur dalam bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam keras atas insiden itu. Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya tengah berkomunikasi dengan sejumlah pihak agar proses pemulangan jenazah bisa disegerakan. Koordinasi juga tengah dilakukan sekaligus memberi arahan kepada para prajurit yang masih berjaga di UNIFIL. Menyayangkan kejadian ini, sekaligus meminta kepada otoritas terkait untuk melakukan investigasi. Kami juga sebagai Mensesnek telah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan, dengan Kementerian Luar Negeri, termasuk dengan Panglima TNI, dalam hal melakukan upaya yang terbaik untuk pemulangan jenazah ketiga prajurit yang gugur, sekaligus memberikan briefing kepada seluruh pasukan dan prajurit yang masih bertugas di lapangan untuk meningkatkan kewaspadaan. Sementara Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mengusulkan agar operasi prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon sebaiknya dihentikan sementara jika situasi tidak lagi aman. Dev menegaskan keselamatan prajurit menjadi prioritas utama di tengah konflik yang masih berlangsung di wilayah tersebut. Ya, harus ada ketegasan baik dari PBB itu sendiri ataupun juga dari Mabes TNI. Karena setahu saya jumlah personil pasukan perdamaian itu ada sekitar hampir 5.000 orang. Sekitar 800-an itu dari prajurit TNI. Nah,
Kalau memang tidak bisa dinyatakan aman, ya berarti mungkin sebaiknya operasi dihentikan terlebih dahulu sampai benar-benar situasi ini kondusif dan misi dan operasi militernya ini diredefinisikan ulang dan jelas tugas dan kewajiban prajurit kita di sana sejauh mana. DPR pun mendorong investigasi menyeluruh atas insiden yang menewaskan prajurit TNI, termasuk dugaan pelanggaran hukum perang. Investigasi dilakukan secara terbuka agar keadilan ditegakkan dan keselamatan prajurit benar-benar terjamin. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.